PDIP tampil sebagai partai politik yang menolak kenaikan PPN 12%, padahal dulu PDIP merupakan salah satu inisiator dalam undang-undang ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai hari ini. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Kimplas, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, dan seterusnya silih berganti mengkritik PDIP sebagai langkah politik yang cari aman, cuci tangan, dan hanya ingin mencuri perhatian dari rakyat. Karena soal kenaikan pajak menjadi 12%, ini tentu bukan kebijakan politik Prabowo dan Gibran yang usia pemerintahannya belum mencapai 100 hari. Jadi dalam konteks inilah kemudian kita menyaksikan per hari ini seakan-akan PDIP itu berjalan sendirian dikeroyok ramai-ramai oleh Kimplas. Karena dinilai PDIP hanya mencari muka, mencari asyik sendiri, padahal PDIP adalah sebagai partai politik yang menjadi inisiator terkait dengan kenaikan pajak 12% ini. Tapi bagi PDIP tidak tinggal diam, bagi PDIP yang kemudian punya inisiatif untuk membuat undang-undang kenaikan pajak saat itu adalah Presiden Republik Indonesia saat itu adalah Jokowi. Ini sebenarnya PDIP ingin berkelit, ingin membantah bahwa sebagai presiden saat itu, Jokowi yang saat ini berada di barisan kekuasaan politiknya, Prabowo Subianto dan Gibran adalah orang yang mesti disalahkan dan orang yang pertama kali mestinya harus dipersoalkan terkait dengan kenaikan PPN ini. Jadi PDIP ini berkelit gitu, membantah bahwa bukan PDIP tapi inisiatifnya oleh Jokowi. Tapi terlepas dari apapun ya, dari segala kontroversi yang ada, kalau mau jujur, dua hal, kenaikan pajak 12% ini menimbulkan begitu banyak protes karena dinilai akan merugikan secara ekonomi, akan berdampak pada hal-hal sektor ekonomi yang lain. Sudah banyak ahli-ahli ekonomi, sudah banyak ahli-ahli yang menyampaikan kekhawatirannya. Ini akan berdampak misalnya pada sektor pertanian, ini akan berdampak pada sektor soal ekspor dan seterusnya. Oleh karena itu, secara substansi memang ini masih butuh kajian yang cukup mendalam apakah PPN yang akan diberlakukan tahun depan di bulan Januari akan terus dilakukan atau perlu dipending, perlu evaluasi, atau butuh pengkajian-pengkajian yang jauh lebih komprehensif. Tapi yang kedua, saya justru tertarik bicara tentang dalam konteks politik. Oke, kita akui hari ini kita punya undang-undang yang terkait dengan kenaikan pajak 12% itu tidak bisa dibantah dan itu sudah disetujui sejak 2021 yang lalu. Saat itu PDIP menjadi partai penguasa, saat itu memang PDIP dan Jokowi masih satu dalam barisan politik. Tapi sudahlah, kita tentu tidak akan terus berpolemik siapa yang membuat peraturan ini. Yang penting adalah apakah para elit di negara ini menganggap kenaikan pajak 20%, menganggap kenaikan pajak 12% maksud saya, ini layak untuk diimplementasikan ataupun tidak. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus di stop. Kalau dianggap tidak layak, tentu ini harus diberhentikan. Karena ini akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Kecuali para elit, para penguasa, terutama Kimplas, menganggap kenaikan 12% ini sangat layak dan penting untuk menyelamatkan ekonomi. Tentu tak perlu lagi bergaduh dan berhuru-hara mencari biang kerok soal siapa sebenarnya yang punya inisiatif untuk menggolkan undang-undang kenaikan pajak ini. Karena kalau secara substansi Kimplas, kubu pemerintah, mayoritas DPR yang pro pemerintah hari ini itu tidak setuju dengan kenaikan PPN, saya kira dalam hitungan hari dan hitungan detik PPN ini bisa dibatalkan, PPN ini bisa ditunda, PPN ini tidak bisa diberlakukan tahun depan. Sudah banyak contoh di negara ini, undang-undang itu dikebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pasti lekat dalam ingatan kita terkait dengan undang-undang cipta kerja, sebulan, 2 bulan ketok palu, tanpa melibatkan partisipasi rakyat, tanpa melihat bagaimana begitu banyak kelompok-kelompok pihak masyarakat yang kritis protes terkait dengan undang-undang cipta kerja. DPR dan pemerintah tutup mata, ketok palu. Revisi undang-undang KPK. Juga publik melihat sekalipun begitu banyak protes dan resistensi, tetap saja revisi undang-undang KPK itu dijalankan. Termasuk misalnya ketika beberapa waktu yang lalu sebelum pilkada serentak, kita tahu ada undang-undang pilkada yang sedang direvisi. Dalam 7 jam, semua DPR bersepakat. Ada hal-hal yang kemudian diubah.
sekalipun itu batal diparipurnakan. Tapi secara politik, kalau memang DPR dan pemerintah berkehendak menganggap kenaikan PPN yang 12% ini banyak mudaratnya, banyak negatifnya, mestinya undang-undang ini sangat gampang untuk bisa dibatalkan. Saat ini kenaikan PPN itu ada di tangan Kimplas. Saat ini kekuasaan politik itu ada di tangan Kabinet Merah Putih. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Oleh karena itu, kalau memang ini kontroversial, tidak penting untuk bangsa dan negara, besok tinggal ketok palu, besok tinggal paripurna, besok tinggal revisi, PPN yang 12% pastinya bisa diturunkan, pastinya bisa dibatalkan. Di negara ini, kalau sudah DPR dan pemerintah itu bersekutu, DPR dan pemerintah itu sudah seiman, apapun itu bisa waktu dekat akan selesai semua proses-proses politiknya. Apalagi kita tahu sampai hari ini, nyaris tak ada satupun partai politik yang mau jadi oposisi di zamannya Prabowo Subianto. Bahkan PDIP sekalipun dalam banyak hal menyatakan siap bekerja sama, siap berkongsi dengan koalisinya Merah Putih. Ini yang saya kira bagi saya tak lagi menjadi relevan siapa yang kemudian membuat peraturan terkait dengan kenaikan PPN. Yang paling penting adalah kalau betul undang-undang ini banyak mudaratnya harus dibatalkan. DPR, Kimplas yang menguasai kekuasaan politik hampir 80% dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang dekat, sedekat-dekatnya, pastinya bisa membatalkan ini semua. Jadi di situ konteksnya, bahwa undang-undang kenaikan PPN 12% itu dulu inisiatornya adalah PDIP, dulu inisiatornya adalah Jokowi, iya, itu tidak bisa dibantah. Itu bisa menjadi fakta politik yang sudah menjadi rahasia umum. Bahwa hari ini misalnya PDIP seakan-akan tampil sebagai partai pembela rakyat, menolak kenaikan itu, padahal undang-undang itu PDIP juga adalah inisiatornya. Iya, itu sudah tak bisa dibantah, itu sudah lewat. Ke depan, kalau memang kenaikan PPN ini tidak produktif untuk mendesain dan menata bagaimana bangunan ekonomi kita ke depan, batalkan. Di tengah koalisi yang mayoritas, di tengah DPR yang semuanya mendukung kubu pemerintah, undang-undang PPN kenaikan 12% pastinya sangat mudah untuk bisa ditolak, bahkan sangat mungkin bisa dibatalkan. Problemnya sampai hari ini, kita tidak pernah mendengar dari kubu pemerintah, kita tidak pernah mendengar dari kubu Kimplas, apakah PPN ini akan dilanjutkan ataupun tidak. Memang ada argumen, ini adalah undang-undang yang sudah disepakati sejak 2021, ini amanat undang-undang pemerintahan Prabowo dan Gibran, koalisi Merah Putih hanya menjalankan amanat undang-undang yang sudah diputuskan sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, tapi ingat, begitu banyak regulasi di negara ini, kalau memang itu tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, kalau itu selalu menimbulkan kegaduhan, tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, terutama di bidang ekonomi, saya cukup meyakini itu sangat mudah untuk bisa diubah. Di negara ini, ketika koalisi mayoritas, pemerintah dan DPR itu sudah sama iman politiknya, semua bisa cincai, semua bisa selesai dalam sekejap. Kun fayakun. Oleh karena itu, ketimbang selalu ribut-ribut mencari kambing hitam soal siapa yang punya inisiatif kenaikan PPN, pajak 12%, ketimbang terus-menerus menyalahkan pemerintahan yang dahulu yang kita tahu memang dia adalah biang keroknya, saat ini fokus ke depan, apakah PPN ini bisa dibatalkan atau tidak. Atau biarkan saja, ini sudah terlanjur menjadi undang-undang, tinggal kita lihat apakah PPN ini baik untuk ekonomi kita atau justru sebaliknya, destruktif membuat ekonomi kita itu semakin hancur sehancur-hancurnya, atau membuat ekonomi kita itu menjadi bergerak secara lemah. Dalam konteks itulah, tentu dalam sehari 2 hari ke depan, kita ingin melihat komitmen pemerintah, komitmen Kimplas, untuk melihat ketika PPN ini sudah naik 20%, apakah terus dilanjutkan ataupun tidak. Semua orang sudah tahu, ini yang punya inisiatif adalah Jokowi, saat itu jadi presiden. Semua orang sudah tahu yang punya inisiatif adalah PDIP. Saat ini sekarang bolanya ada di Kimplas dan kubu kekuasaan pemerintah. Dilanjutkan atau dibatalkan. Mereka lah yang saat ini sedang berkuasa, mendapatkan dukungan mayoritas, dan saya kira mudah saja untuk membatalkan undang-undang yang dinilai kontroversial ini.